Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan tema yaitu Message Out Code dan Digital Signature. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alvar Masaf Pahlevi selaku Ketua Kelompok 1, lalu serta dua anggota lainnya yaitu saya sendiri, Firman Ahmad Bayumi, dan yang ketiga adalah Alfarisi Fadilah. Oke, selanjutnya dalam tugas kali ini ada 4 topik bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, gambaran umum, contoh penerapan, dan juga kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelumnya, untuk pendahuluan tema Message Authentication Code atau disingkat MAC. Jadi MAC ini adalah sebuah kode autentikasi yang digunakan untuk memverifikasi integritas dan autentikasi sebuah pesan. Jadi biasanya untuk MAC ini dibuat dengan menggunakan algoritma kriptografi tertentu dan sebuah kunci rahasia. Untuk pengirim, menghasilkan MAC dari pesan menggunakan kunci rahasia atau secret key. Memverifikasi MAC tersebut. Jika message authentication code-nya itu yang diverifikasi cocok dengan yang diterima, maka pesan dianggap otentik atau sama dan tidak berubah selama transit atau selama pengiriman. Selanjutnya mengenai digital signature. Digital signature adalah sebuah mekanisme autentikasi digital yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas sebuah dokumen atau pesan. Digital signature sendiri itu diciptakan dengan menggunakan kunci kriptografi yang unik untuk setiap pengguna, atau kunci privat atau private key. Nah, untuk proses pembuatan dari digital signature sendiri itu melibatkan hashing pesan untuk membuat ringkasan. Kemudian, ringkasan tersebut dienkripsi dengan kunci private pengirim. Selanjutnya, penerima kemudian dapat memverifikasi digital signature dengan menggunakan kunci publik yang mengirim untuk dekripsi pesan dan membandingkan hasil hashing. Jika digital signature berhasil diverifikasi, maka pesan dianggap berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan selama transit. Singkatnya, untuk message authentication dan digital signature ini adalah dua mekanisme penting dalam keamanan informasi yang digunakan untuk memastikan autentikasi dan integritas pesan dalam komunikasi digital. Nah, untuk topik bahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Alfa. Untuk Alfa saya persilakan. Terima kasih Firman. Lalu selanjutnya ini ada poin selanjutnya itu gambaran umum. Yang pertama, komunikasi digital itu kan membutuhkan mekanisme untuk memastikan autentikasi dan integritas dari pesan yang akan dikirim. Nah, dua metode yang umum digunakan zaman sekarang itu ada dua, yaitu ada MAC atau Message Authentication Code dan Digital Signature. Nah, pertama itu ada Message Authentication Code. Itu adalah sebuah kode autentikasi yang digunakan untuk memverifikasi integritas dan autentikasi pesan. Nah, penggunaan kunci rahasia bersama antara pengirim dan penerima. Lalu ada digital signature. Itu adalah sebuah mekanisme autentikasi digital untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan. Setiap pengguna itu memiliki kunci privat yang unik, yaitu kunci kriptografi. Nah, di sini ada proses dari masing-masing metode. Pertama ada MAC, itu metode pertamanya itu pengirim menghasilkan MAC atau kode dari pesan menggunakan kunci rahasia. Lalu setelah dikirim, penerima akan memverifikasi MAC menggunakan kunci yang sama. Lalu di digital signature itu, pembuatan digital signature itu melibatkan hashing pesan untuk membuat ringkasan. Nah, ringkasan itu dienkripsi dengan kunci privat pengirim.
Lalu penerima memverifikasi digital signature dengan menggunakan kunci publik pengirim. Lalu ini ada tujuan dari masing-masing metode, yaitu ada pertama metode dari MSC itu memastikan pesan berasal dari sumber yang sah dan tidak berubah selama transit. Lalu digital signature itu tujuannya itu memastikan pesan berasal dari pengiriman yang sah dan tidak mengalami perubahan selama transit. Nah, lalu di sini ada perbandingan dari message authentication code dan digital signature. Pertama, MSC itu digunakan untuk tujuan autentikasi dan integrasi pesan dalam komunikasi digital. Lalu di digital signature juga kurang lebih sama, itu digunakan untuk tujuan autentikasi dan integritas pesan dalam komunikasi digital. Lalu yang kedua itu ada di mana MSC menggunakan kunci rahasia bersama, di mana kunci yang dipakai pengirim dan penerima itu sama atau disebut simetrik. Lalu di digital signature itu menggunakan kunci privat dan kunci publik, di mana biasa disebut asimetrik. Lalu MSC itu memastikan bahwa pesan tidak berubah dan berasal dari sumber yang sah meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Lalu di digital signature itu memastikan bahwa pesan tidak berubah dan berasal dari sumber yang sah meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Nah, ini ada contoh sederhananya penggunaan MAC dan digital signature dalam email, pesan teks, atau transfer data antar perangkat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Aufar. Baik, yang selanjutnya itu adalah contoh penerapan. Jadi untuk jurnal pertama ini itu membahas pengamanan data teks menggunakan metode digital signature, algoritma DSA, dan advanced encryption standar AES. Nah, jadi untuk DSA itu sendiri itu merupakan algoritma kriptografi yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan nih. Jadi keabsahan identifikasi pengirim dalam pesan atau identifikasi penanda tangan dalam dokumen digital. Nah, tanda tangan memiliki tujuan ganda dalam menjaga integritas informasi dan mencegah penolakan oleh pihak terkait. Nah, lalu algoritma DSA ini memerlukan penggunaan fungsi hash. Ya, fungsi hash itu tadi bentuk enkripsi ya. Jadi pengamanan data. Jadi data-data yang dikirimkan itu tadi bakal berbentuk hash. Jadi sebuah data acak yang terenkripsi lah, kurang lebih seperti itu. Yaitu jadi fungsi hash itu yaitu fungsi matematika yang mengubah string masukan dengan panjang sembarang menjadi string keluaran dengan panjang yang telah ditentukan. Jadi nanti ada proses enkripsi menjadi sebuah string secara acak yang nantinya akan dideskripsi menjadi pesan yang sesuai ketika dikirim. Nah, lalu ada juga advanced encrypto ya. Jadi standar AES itu memiliki teknik block cipher yang menunjukkan fitur simetris kunci simetris yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Nah, untuk tujuan enkripsi dan deskripsi data itu memanfaatkan panjang kunci sekitar 128 bit dan 192 bit. Terus ada juga yang versi 256 bit. Nah, pada studi kasus ini itu SMA swasta Dharma Utama pada sistem pengiriman hasil nilai ujian siswa yang diberikan oleh pengajar pihak sekolah itu belum ada sistem pengamanannya, sehingga diciptakanlah sebuah teknik yaitu menggunakan DSA dan juga AES. Jadi untuk algoritma kriptografi itu penggunaannya ya, jadi untuk hasilnya algoritma kriptografi
itu berupa digital signature atau DSA itu tadi. Lalu ada AES atau Advanced Encrypto Standard. Nah, jenis file yang dikirim itu berupa format XLX ya atau format Excel. Nah, untuk keamanannya sendiri itu pengguna DSA untuk autentikasi dan integrasi pesan, dan untuk penggunaan AES itu untuk enkripsi dan deskripsi data teks. Jadi secara sederhananya untuk DSA itu merupakan proses awal pengamanan data yang setelahnya akan dilakukan enkripsi oleh si AES. Nanti si AES ini juga yang melakukan deskripsi kepada data. Nah, file yang dienkripsi ini nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa dibajak lah istilahnya. Nah, untuk perubahannya ukuran sendiri itu sekitar 30%. Lalu untuk aspek yang bagian kunci, itu untuk DSA menggunakan kunci publik dan kunci privat. Lalu untuk AES itu menggunakan kunci simetris. Dan prosesnya sendiri itu pembangkitan tanda tangan digital, verifikasi tanda tangan digital untuk DSA-nya. Lalu untuk AES-nya itu seperti yang udah dibahas tadi, dia berupa enkripsi dan deskripsi data. Contoh penerapannya, jadi dalam kasus ini itu pengiriman hasil nilai ujian yang nantinya akan dikirimkan gitu ya, dikirimkan dari tempat A ke tempat B gitu. Nah, pengiriman hasil nilai ujian swasta Dharma ini, utama ini menggunakan DSA dan juga AES untuk meningkatkan keamanan. Oke, jadi untuk hasil dari jurnal 1 itu berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi algoritma digital signature atau DSA dan Advanced Encryption Standard atau AES itu efektif dalam meningkatkan keamanan data teks seperti pada kasus pengiriman hasil nilai ujian siswa di SMA swasta Dharma Utama. Nah, DSA ini digunakan untuk autentikasi seperti yang sudah dibahas tadi, dan sementara untuk AES-nya itu untuk enkripsi dan juga deskripsi data teks. Nah, hasil enkripsi ini menunjukkan perubahan ukuran sebesar 30%. Dan file yang telah di-enkripsi itu nggak bisa dibuka tanpa kunci yang sesuai. Nah, menandakan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi, ketika filenya itu di-enkripsi, setelah itu di-deskripsi, bentuk filenya itu nggak berubah. Jadi, bentuk filenya tetap sama. Oke, lalu untuk contoh penerapan yang selanjutnya itu jurnal strategi autentikasi dokumen pada email menggunakan digital signature dengan algoritma Escanor. Jadi penerapan algoritma Escanor ini dalam autentikasi dokumen pada email. Jadi jurnal ini itu membahas penggunaan algoritma Escanor untuk implementasi signature dalam autentikasi dokumen email. Jadi algoritma Escanor itu adalah salah satu algoritma digital signature yang efisien dan aman. Nah, untuk hasil dari jurnal kedua itu yang pertama ada penggunaan algoritma Escanor untuk digital signature, terus ada ya, integrasi algoritma Escanor pada email klien, terus untuk verifikasi digital menggunakan kunci publik, dan pada proses testingnya itu kurang lebih ada sekitar untuk di jurnalnya itu sekitar 46 tes, yang mana dari hasil 46 tes itu tadi itu menghasilkan keterangan true, yang mana keterangan true ini merupakan atau menunjukkan bahwa cara ini itu berhasil gitu. Cara ini berhasil. Jadi ketika email itu dikirimkan menggunakan algoritma Escanor ini tadi, dia untuk proses deskripsinya itu
menunjukkan bahwa tidak ada perubahan data. Jadi datanya cenderung tidak berubah sama sekali. Bahkan data berupa gambar sekalipun itu dia nggak ada perubahan. Sehingga algoritma ini cukup baik untuk digunakan dalam pengamanan email. Jadi untuk poin keempat itu ya dari keamanan dan integritas dokumennya itu jadi terjamin. Lalu selanjutnya itu hasil jurnal kedua. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Escanor untuk digital signature itu autentikasi dokumen pada email menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan keamanan yang tinggi. Nah, dengan kenyamanan pengguna ya tentunya. Penggunaan algoritma ini memastikan bahwa dokumen yang dikirimkan melalui email tetap aman dan tidak diubah selama transit. Jadi kayak yang udah dibahas tadi, emailnya itu cenderung tidak berubah ketika dienkripsi, dan ketika dideskripsi gitu ya, dibuka lagi, emailnya tetap sama gitu. Jadi isi emailnya nggak berubah. Serta memverifikasi bahwa dokumen berasal dari pengirim yang sah. Nah, dengan demikian hasil penelitian untuk jurnal yang kedua ini memiliki implikasi penting dalam konteks keamanan informasi, terutama dalam lingkungan bisnis di mana keamanan dokumen itu sangat penting. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi ini, itu materi tentang Message Authentication Code atau MAC dan Digital Signature itu mengilustrasikan pendekatan yang penting dalam memastikan keamanan dan autentikasi pesan. Nah, dua jurnal yang telah dibahas menunjukkan aplikasi praktis dalam konsep-konsep ini. Satu mengenai penggunaan HMAC untuk memverifikasi integritas data pada protokol komunikasi. Nah, sementara yang lain itu mengusulkan algoritma Escanor. Nah, tapi pada intinya kedua jurnal ini itu sebenarnya menggunakan konsep yang relatif sama. Jadi ada proses di mana sebuah data itu dienkripsi gitu ya, diamankan, dan ada proses juga ketika data itu sudah diterima maka data akan dideskripsi atau dibuka lagi. Dan selama proses itu data tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Sehingga proses ini tadi gitu, proses pengamanan tadi bisa dikatakan berhasil secara baik. Ya, jadi kedua jurnal menegaskan pentingnya teknik-teknik ini dalam melindungi data dan memastikan keaslian informasi dalam komunikasi digital dengan implikasi besar dalam bidang keamanan informasi. Baik, saya kembalikan lagi ke Saudara Firman. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyediakan waktunya untuk mempresentasikan hasil tugas kerja kita. Mungkin sekian untuk hasil presentasi yang sudah kami laksanakan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.